Saya sudah 2 minggu yang lalu berada di Palestina dan mendapatkan alhamdulillah sebuah kehormatan yang saya tidak pernah bisa bayangkan. Ketika saya berkunjung dan bertemu para imam di sana dan alhamdulillah disambut dengan baik, walaupun ada sebagian dari mereka baru saya kenal di sana, bukan kenal lama. Dan kemudian diajak untuk salat maghrib berjamaah di Masjid Qubbah As-Sakhrah yang disebut Qubbah Mas. Itu titiknya tempat Mi'raj Nabi Muhammad. Jadi Nabi SAW habis salat, dari situ berdiri di atas sebuah batu yang begitu besar, kemudian dibawa naik bersama malaikat Jibril ke langit yang disebut Mi'raj. Jadi cerita Isra Mi'raj terjadi di sana. Dan begitu selesai iqamat salat maghrib, saya langsung didorong oleh imam untuk jadi imam. Saya jujur saja kaget, sampai bergetar badan saya. Saya tidak pernah nyangka, bahkan saya tidak pernah minta. Tapi alhamdulillah ini menjadi sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menimami maghrib dan isya di tanah suci Palestina. Saya melihat keadaan di sana, perjuangan warga Palestina luar biasa. Saya saja datang ke sana silaturahim, berkunjung hanya 3 hari. Tapi jujur saja merasa tak kuat. Kita datang dari hotel menuju ke Masjidul Aqsa dari jam 2 keluar dari hotel. Berkeinginan bersama beberapa jamaah, berkeinginan untuk tahajud di Masjidul Aqsa. Posisi Masjidul Aqsa berada di sebuah kota tua, dan kota tua ditutupi dengan pagar yang cukup tinggi, dan ada pintu-pintu, ada beberapa titik pintu-pintu masuk. Kalau kita masuk dari pintu utama, berarti kita masuk ke dalam kota tua. Di situ ada kampung, ada rumah-rumah, ada toko-tokoan, ada sekolah, ada macam-macam orang tinggal di dalam. Habis kita lewati kampung dalam, ada pintu lagi yang masuk kepada halaman Masjidul Aqsa. Halamannya sangat luas. Kami begitu masuk pintu utama sampai ke pintu kedua untuk masuk ke area masjid, ternyata tertutup. Kami menunggu karena dijaga oleh pasukan Israel. Bayangkan, kita mau masuk masjid yang di pintu-pintu itu pasukan Israel, tentara dengan senjata masing-masing. Dan mereka, jangankan kita mengganggu atau berbicara atau kita menyakiti, kalau mereka sendiri ada kecurigaan terhadap seorang, langsung ditembak. Karena mereka tahu siapa yang mau hukum mereka. Tidak ada. Tembak mati, sudah selesai. Sudah angkat. Tidak usah kita bicara panjang lebar. Itu cara mereka. Kami ditahan dari jam 2 sampai jam 4. Sabar, menunggu. Dan jamaahnya cukup ramai. Dari Turki, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Inggris, yang mu'allaf, dari Perancis, semua Islam. Mereka datang ratusan orang, bahkan ribuan orang, termasuk warga Palestina sendiri. Sampai jam 4, sebelum azan subuh 55 menit, baru dibuka pintu. Saya melihat di saat itu seorang kakek yang sedang duduk, warga Palestina. Saya ajak bicara, karena saya kan orang Arab ya, bahasa Arab. Jadi saya ajak bicara dalam bahasa Arab dan menanyakan bagaimana keadaan ini. Kata beliau, udah biasa. Kami sudah di sini 60 tahun. Digituin seperti ini. Bayangkan, si kakek ini 60 tahun tidak pernah putus asa. Dia berkata, kami datang di sini dengan harapan InsyaAllah dibuka pintu jam 2. Kalau tidak dibuka jam 2, dibukalah jam 3. Kalau tidak dibuka jam 3, dibukalah jam 4. 60 tahun seperti ini. Tidak pernah komplain, tidak pernah marah, tidak pernah protes. Hanya sabar dan hanya berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengambil pelajaran. Begitu semangat seorang kakek yang sudah dalam kondisi cukup tua, dalam kondisi barangkali kurang fisiknya, tapi mau bertahajud
bertahun-tahun bisa menjaga kemuliaan masjid di sana. Bayangkan bagaimana kita di Indonesia. Kalau kita terlarang masuk masjid, harus proses, dijaga, di macam-macam. Apa yang terjadi di Palestina menurut saya ini tergantung keadaan umat Islam seluruh dunia. Umat Islam kalau benar-benar bersatu, tidak akan mungkin ada keberanian seperti ini. Tapi mereka tahu umat Islam berpecah belah.